Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Hasilnya elektabilitas Ridwan Kamil Suswono berada di urutan teratas, disusul pasangan Pramono Anung Rano Karno dan Dharma Pongerkun Kunwardana berada di posisi terbawah. Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai elektabilitas pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta yang dilakukan pada 6 hingga 12 September 2024. Untuk waktu sekarang yang masih berproses, pendaftaran kemarin baru dilakukan, lalu nanti ke depan ada masa kampanye dan seterusnya, walaupun sosialisasi sudah dimulai, ya jelas ini masih ada waktu kita untuk meningkatkan kinerja secara baik dan untuk mengambil tadi angka yang sebetulnya belum menentukan pilihan. Bahkan angka yang belum menentukan pilihan pun juga dia kan terbagi-bagi tuh, menentukannya kapan, ada yang sebelum hari H, ada saat hari H. Nah ini yang coba kita yakinkan ke publik. Hasil survei LSI yang kita mention juga bahwa alasan orang memilih Ridwan Kamil Suswono itu ada 3 hal yang besar. Yang pertama aspek pengalaman Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono di pemerintahan. Yang kedua aspek hasil kerja nyata yang memang apalagi Pak Ridwan Kamil ini kan beliau pemimpin daerah ya, kepala daerah 2 periode di tempat yang berbeda, di tingkat kota dan juga tingkat provinsi, dan juga aspek pemberantasan korupsi. Pasangan RK Suswono yang sudah sosialisasi sejak lama, elektabilitas popularitas Pak RK sudah di atas 90%, itu 1,8% elektabilitasnya. Bahkan Mas Pram dan Bang Rano itu elektabilitasnya 28,4%. Hanya selisih 23%. Jadi justru kami terkejut. Sangat terkejut karena ini di luar ekspektasi kami. Bayangkan nama Mas Pram tidak pernah ada sebelumnya dalam survei-survei di Pilkada DKI Jakarta. Terbukti dengan tingkat popularitas yang masih 45%. Jadi kalau misalnya kejutan, harusnya kejutannya ada di kami. Bahwa ini ada terjadi lompatan elektoral yang luar biasa dari Mas Pram dan Bang Rano. Tidak seperti ini gitu. Nah ini saya lihat pada survei yang pertama itu calon independen pun tidak diikutkan. Nah, ini saya curiga jangan-jangan Jakmania tidak diikutkan ya Pak Aris. Kalau Jakmania diikutkan barangkali petanya akan berbeda banget. Karena ini satu-satunya paslon yang mendapat penolakan dari masyarakat. Tapi dalam survei ini justru paling unggul. Nah ini yang mesti dikritisi oleh masyarakat. Dan sekarang masyarakat sudah pinter-pinter, sudah cerdas untuk membaca sebuah survei. Anies efek masih berpengaruh besar terhadap survei di Pilkada Jakarta ke depan. Dukungan Anies dinilai memiliki peran dan pengaruh cukup signifikan dalam mendongkrak elektabilitas sekaligus potensi kemenangan kontestan di Pilkada Jakarta. Hasil jajak pendapat atau survei sebelumnya, terutama pasca Pileg Pilpres, itu kan memang selalu ada 3 nama yang bertengger di atas, Anies, Ahok, dan Ridwan Kamil. Jadi Ridwan Kamil sudah dikenal oleh warga Jakarta dan sudah terlihat maksud dan tujuannya untuk nyalon di Jakarta. Nah karena tidak ada Anies, tidak ada Ahok, wajar kalau kemudian kemudian beliau yang leading ya. Karena basis Ridwan Kamil itu tadinya yang kuat sekitar 10-15, dia dapat 51,2% dari mana? Gitu. 52% itu dari mana gitu? Antara lain dari pemilih Anies Baswedan. Ternyata keunggulan Ridwan Kamil itu antara lain karena orang belum begitu kenal sama Pram. Apakah hasil ini bisa menjadi kenyataan atau ada kejutan seperti di pilkada-pilkada sebelumnya? Tim TV One mengabarkan.